Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ma na'am wa ala ma takarram. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam sayyidina Muhammadin al-habibil mu'azzam wa ala alihi wa sahbihi al-kiram salatan wa salaman ma damatil layali wal ayyam. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan fikih tentang puasa sampai kita tentang niat puasa, di mana niat puasa merupakan salah satu rukun daripada rukunnya puasa. Berbicara tentang niat, di sana para ulama fikih mendefinisikan serta menjelaskan tentang hukum daripada niat. Sab'u su'alatin atat fi niyatin ta'ti liman faza biha wala wasan haqiqatun hukmun mahallun wa zaman kaifiyatun syartun wa maqsudun hasan. Ada 7 perkara, 7 hal, di mana 7 perkara dan 7 hal ini kaitannya dengan niat sangat erat. Yang disebut oleh ulama-ulama fikih hukum yang berkenaan dengan niat ada 7. Yang pertama adalah haqiqatun. Haqiqah itu definisi. Apa definisi daripada niat? Qasdu syai' muqtarinan bi fi'lih. Qasdu syai' muqtarinan bi fi'lih adalah definisi daripada niat. Artinya bermaksud sesuatu yang mana maksud tersebut dibarengi dan disertakan dengan pekerjaannya. Contoh misalkan di dalam sholat, sholat Allahu Akbar, di dalam hatinya dia bermaksud usolli, saya niat sholat fardu, misalkan zuhur atau nama-nama sholat yang lain. Saat berbarengan niat dan maksud di dalam hatinya tersebut dengan pekerjaannya, muqtarinan bi fi'lih, dengan disertai dan dibarengi pekerjaannya. Itu definisi daripada niat. Maka kita akan membahas nantinya tentang puasa, di mana puasa itu memulai pekerjaannya, startnya, sebagaimana yang saya jelaskan di dalam ungguhan yang sebelumnya, bahwa start daripada puasa itu adalah saat terbitnya fajar. Nah, itu nanti tentang puasa niatnya harus sebelumnya. Bagaimana niat sebelumnya sedangkan puasa belum dimulai, sedangkan pekerjaan puasa belum dimulai tapi niat sudah setelah tarweh, setelah buka, setelah maghrib, setelah isya, atau mungkin tengah malam atau menjelang sahur, itu belum puasa tapi niatnya sudah dikerjakan. Apa itu dikatakan niat atau yang lain, nanti kita akan bahas. Tapi yang pertama dari pada hukum yang berkaitan dengan niat adalah haqiqatun, yaitu definisi daripada niat. Yang kedua adalah mahallun. Haqiqatun hukmun. Yang kedua adalah muhukmun, hukumnya. Hukumnya niat adalah wajib. Hukum niat adalah wajib, kecuali di antara nanti di sana pengecualian oleh para ulama fikih, ada sesuatu yang wajib namun niatnya adalah sunnah, yaitu memandikan mayit. Kalau kita memandikan mayit itu hukumnya wajib, harus dilakukan, dilaksanakan oleh orang yang hidup. Tapi bagaimana niatnya? Bagi yang memandikan, niatnya sunnah. Itu pengecualian, sesuatu yang wajib tapi niatnya sunnah. Maka Nabi Muhammad SAW menjelaskan di sana, innamal a'mal binniyat, sesungguhnya amal pekerjaan ibadah itu harus dengan niat. Nah, di sana para ulama mentafsirkan atau menerangkan, mensyarahkan daripada hadis tersebut. Ada yang mengatakan innama kamal wa innama sihhatul a'mal. Yang pertama adalah sesungguhnya sahnya amal ibadah itu dengan niat, yaitu hal-hal yang wajib yang membutuhkan allati tahtaj ila niat, amal-amal yang membutuhkan atas niat. Ada arti wa innama kamal al-amal, kesempurnaan daripada amal itu dengan niat. Nah, ini kepada hal-hal yang sunnah.
hal-hal yang sunnah itu ketika kita sertakan niat maka lebih afdal, lebih utama. Niat satu sama niat dua lebih utama niat dua. Niat dua sama niat tiga lebih utama niat tiga. Contoh orang jalan ke masjid, niatnya ini, niatnya ini, niatnya ini. Makanya para ulama salaf saleh dulu mengajarkan anak didiknya, putra putrinya tentang niat itu seperti mengerjakan Al-Fatihah. Jadi ditunjukin, ini niatnya begini, ini kamu keluar rumah ya nak, mau ke TPQ atau mau ke madrasah, niat nanti kalau di jalan ada orang buta, tuntun. Nanti kalau di jalan misalkan ada orang gak kuat membawa barang atau membawa sesuatu, bantu. Kalau nanti di jalan kamu lihat masjid ada kemasukan ayam, usir. Begitu niat ditalqin, diajari setiap saat, setiap hari, setiap pekerjaan, setiap amal, rutinitas mereka mengajarkan niat. Semakin banyak niat maka semakin utama. Nah itu di dalam hal-hal yang sunnah bahwasanya niat hukumnya juga kamal untuk mendapatkan kesempurnaan daripada amal yang sunnah tersebut. Kemudian yang ketiga mahal, tempatnya niat. Tempatnya niat di mana? Tempatnya niat adalah di hati. Makanya kalau kita melafatkan, mengucapkan niat tapi hati kita kosong itu tidak sah. Tapi kebalikannya, lisan saja, tadi itu lisan saja hatinya tidak sah. Tapi kebalikannya cuman hati tapi lisannya diam. Lisannya tidak mengucapkan niat, itu malah sah. Itu malah sah. Maka melafatkan niat itu hukumnya sunnah. Karena ketika orang itu mayoritas melafatkan, menyebutkan niat, maka akan membantu hati untuk melintaskan niat. Jadi membantu hati untuk mengingat daripada niat yang harus dilintaskan di dalam hati. Kemudian zaman waktunya niat adalah di awal ibadah, kecuali nanti puasa. Kemudian caranya niat, kaifiyah, caranya niat berbeda tergantung daripada ibadah. Ibadah puasa beda caranya niat dengan ibadah sholat. Ibadah lagi haji ataupun umrah caranya berbeda. Makanya masing-masing ibadah, masing-masing amalan memiliki kaifiyah, cara tersendiri di dalam niat. Adapun syaratnya panjang di sana, diantaranya Islam, kemudian tamyiz. Kemudian maksud daripada niat adalah tujuan atau visi misi daripada niat adalah dua. Yang pertama adalah tamyizul adah anil ibadah, membedakan antara adat sama ibadah. Contoh misalkan mandi itu ada mandi adat, setiap sore orang keringatan mandi. Itu kalau tidak ada niat ya menjadi mandi biasa, nggak ada nilai ibadah. Tapi kalau orang itu mandi sama, meratakan air ke seluruh tubuh, tapi niatnya misalkan Jumat, niatnya misalkan taubat, niatnya misalkan mandi Aid atau mandi-mandi yang lain, itu dapat pahala. Makanya adat itu bisa menjadi ibadah. Adat yang kosong daripada nilai pahala bisa menjadi sebuah ibadah yang ada pahalanya, itu dengan niat. Tujuan daripada niat membedakan antara adat dengan ibadah, atau tamyiz maratibil ibadah, membedakan derajat daripada ibadah. Di sana ada wajib, di sana ada sunnah. Mandi itu sama juga mandi, ada mandi wajib, ada mandi sunnah. Nah, itu tergantung daripada niatnya. Itu 7 perkara atau 7 hal yang berkenaan dengan niat. Kita sampai kepada pembahasan niat secara khusus, yaitu puasa. Niat puasa, karena puasa kemarin secara definisi adalah menahan, mengekang diri daripada makan, minum, dan memenuhi syahwat, maka ini juga dibutuhkan daripada niat. La yasir ibadah, hal yang semacam ini tadi, menahan makan, menahan minum, menahan memenuhi syahwat, itu tidak bisa dihukumi ibadah kecuali harus dengan niat. Maka Rasulullah SAW mengatakan di sana, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya sahnya amal, karena ini sesuatu yang wajib, itu harus dengan adanya niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, untuk setiap sesuatu atau seseorang itu sesuai tergantung dengan niatnya. Maka dari itu bahwasanya para a'immah, para imam-imam mazhab, mereka mengatakan bahwasanya tadi definisi daripada niat adalah bermaksud sesuatu dibarengi dengan niat. Nah, itu berbeda dengan puasa. Nah, di sini puasa, kenapa puasa tidak dibarengkan niatnya dengan pekerjaannya?
Kita ini dalam puasa niatnya harus tabyid, harus malam. Malam itu mulai dari buka. Mulai dari buka niat sampai sebelum fajar. Jangan sampai fajar sudah tiba, fajar sudah masuk, dia belum niat. Itu enggak sah. Dia wajib nanti seperti orang puasa, seperti imsak, nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh memenuhi syahwat, tapi tidak dihitung puasa. Nanti harus qadha. Nah, itu merupakan orang yang tidak atau lupa daripada niat di malam hari. Sekarang menjadi pertanyaan, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi itu definisinya niat adalah bermaksud sesuatu dibarengi dengan pekerjaannya. Sedangkan puasa, pekerjaan start pertamanya adalah saat fajar tiba. Nah, sedangkan niat sebelumnya bagaimana? Nah, ulama mengatakan lakinnaha fi shaum was-syari' mahallaha li su'ubati muraqabatil fajri. Di dalam urusan puasa, syariat ini, hukum ini, agama ini meluaskan daripada waktunya niat. Waktunya niat diluaskan. Tidak seperti ibadah-ibadah yang lain. Khusus puasa, waktunya niat diluaskan. Kenapa? Li su'ubati muraqabatil fajri, karena susah untuk mengepaskan, untuk menempatkan atau membarengkan dengan saat munculnya fajar. Itu susah, hampir tidak bisa, hampir tidak mampu. Kalau orang harus niat puasa pas munculnya fajar, nggak bisa. Karena susahnya ini, karena tidak bisanya ini, maka tidak harus dibarengi dengan pekerjaannya atau tidak harus dibarengi dengan fajar, tapi boleh sebelumnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam hadis di sana, "Man lam yubayyit as-siyam minal lail fala siyama lahu." Orang yang tidak niat puasa di malam hari, maka tidak ada puasa untuknya. Maksudnya puasanya adalah tidak sah. Maka malam seluruhnya dijadikan waktu dan tempat untuk niat, waktu untuk niat. Maka menurut Al-Imam Syafi'i di sana wajib harus niat di setiap harinya. Karena al-madhab Al-Imam Syafi'i mengatakan puasa 1 bulan Ramadan, baik itu 29 ataupun 30 hari, itu setiap 1 hari adalah ibadah mustaqillah, ibadah yang khusus, ibadah yang tersendiri. Sehari ini selesai, maka besok ibadah sendiri. Maka niat harus setiap malam. Niat harus setiap malam di dalam puasa. Malam ini niat, malam nanti misalkan besok niat, maka besoknya malam harus niat lagi. Besok malam 29 hari, setiap harinya harus niat di malam hari. Karena menurut madhab Al-Imam Syafi'i ini, yang berpendapat ini, itu puasa setiap harinya adalah ibadah tersendiri. Hari berikutnya ibadah tersendiri. Hari seterusnya ibadah sendiri sampai 1 bulan penuh. Setiap harinya adalah ibadah sendiri. Berbeda di sana Al-Imam Malik. Al-Imam Malik mazhabul Malikiyah, mereka mengatakan bahwasanya ibadah puasa 1 bulan penuh ini merupakan satu ibadah. Seperti rakaat di dalam sholat. Mereka mengatakan begitu, seperti rakaat di dalam sholat. Misalkan zuhur ada 4 rakaat, rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat, itu semuanya jadi satu. Cukup dengan satu niat di awal. Nah, madhab Al-Imam Malik atau Malikiyah mengatakan puasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan itu seperti satu ibadah. Artinya cukup niat di malam pertama. Ini nanti kita akan malam pertama bagaimana? Cukup niat di malam pertama. Ini madhab Al-Imam Malik. Cukup niat di malam pertama, maka malam kedua, malam ketiga, malam keempat tidak dibutuhkan lagi untuk niat. Tapi ingat, ini adalah pendapat daripada madhab Al-Maliki atau madhabul Malikiyah. Berbeda tadi yang saya terangkan daripada madhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Kenapa? Karena madhab Maliki mengatakan di samping itu seluruh 1 bulan adalah ibadah jadi satu ibadah. Dan lalu kemudian kenapa kok kalau satu ibadah kok malamnya juga diperbolehkan untuk makan minum? Nah, itu makan minum sebagai rukhsah, sebagai perizinan khusus, wal aklu fi lailah wa nahwihi rukhsah. Adapun makan di dalam malam harinya menurut mazhab Imam Malik itu adalah rukhsah. Maka dari sini kesimpulannya, guru-guru kita, para masyayikhina salafus saleh, mereka mengajarkan agar malam pertama daripada bulan Ramadan itu niatnya begini, nawaitu shauma syahrin kullihi, saya niat puasa 1 bulan penuh mengikuti madhab Al-Imam Malik. Nah,
di malam pertama saja. Walaupun nanti kita ikutin pendapat Al-Imam Syafi'i, setiap malamnya dari beberapa hari kita niat. Tapi di malam pertama itu dianjurkan al-amal, mengamalkan daripada madhab al-maliki, bahwasanya niat di malam pertama untuk 1 bulan penuh. Saya niat puasa untuk 1 bulan penuh Ramadan ini. Nah, apa faedah manfaatnya? Kalau sewaktu-waktu malam lupa dia terhadap niat, maka boleh puasa dan puasanya sah menurut madhab al-Imam Malik. Itu faedahnya. Jadi manfaatnya, kalau niat kita di malam pertama untuk 1 bulan penuh sesuai yang dianjurkan dan pendapat daripada madhab al-Imam Malik, faedah dan manfaatnya ketika suatu saat, suatu malam lupa daripada niat, sampai fajar, dari mulai maghrib sampai fajar lupa belum niat, di adzan subuh baru ingat niat. Nah, itu boleh taklid kepada Imam Malik, lanjutkan puasa dan puasanya sah, tidak perlu qadha. Nah, ngikut taklid kepada Imam Malik. Itu daripada yang dijelaskan oleh para masyayikhina. Wa yanbaghi al-amalu bihadza, apa tujuannya? Ihtiyatan, untuk hati-hati, khususan terkhusus liman ta'tarihi al-waswasah, orang yang biasanya itu waswas. Waswas, udah niat apa belum ya? Malam, tadi udah niat apa belum? Udah siang, udah subuh, tadi malam udah niat apa belum ya? Was-was ya, suka lupa, was-was begini, maka dianjurkan untuk dia mengamalkan pendapat Al-Imam Malik agar malam pertama dari bulan Ramadan dia niatkan untuk 1 bulan penuh. Awin nisyan, atau orang yang sering lupa, maka dari itu ini faedah akan diamalkan. Niat Ramadan di malam pertama bulan Ramadan, insyaallah itu berkaitan dengan niat puasa. Dan rukun berikutnya, pembahasan hukum tentang puasa berikutnya, insyaallah kita akan ikuti terus di dalam channel kita ini. Maka ikuti, jangan sampai lewatkan, pahami dan tanyakan apabila tidak paham atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang lain di dalam komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.